Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali membahas mengenai BitGet. Tetapi pada hari ini lebih fokus terhadap satu program yang masih cukup baru dari BitGet, yaitu adalah Vote to List. Ya, jadi Vote to List ini seperti campuran Launchpad, tetapi dicampur seperti Parachain Slot Auction juga. Dan yang unik dari sini adalah kita bisa mendapatkan tokennya secara for free. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan kembali ngobrolin mengenai BitGet. Nah, buat lo yang terus stay tune di TCI, pasti tahu kita sudah pernah membahas mengenai BitGet sebelumnya. Tetapi lebih ke overview dari exchange-nya itu sendiri. Ya, kita bahas mengenai spot trading mereka, futures trading mereka, dan ya seperti yang gue bilang, lebih ke overview dari BitGet itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke satu program yang baru di-launch oleh BitGet. Ya, ini baru yang kedua kalinya. Dan program ini bernama Vote to List. Ya. Nah, beberapa dari kalian mungkin berpikir, wah bang, ini apakah mirip seperti Launchpad? Dan jawabannya yes. Ini cukup mirip seperti Launchpad, tetapi secara teknisnya seperti dicampurkan atau digabungkan dengan Parachain Slot Auction-nya dari Polkadot. Ya, lagi-lagi nggak persis dengan Polkadot tapi dicampurkan sistemnya. Ya, nah sesuai dengan namanya, vote to list. Tujuannya adalah kita memberikan vote supaya ada project yang bisa di listing di BitGet. Maka dari itu gue bilang cukup mirip seperti Polkadot. Ya, jadi buat kalian yang nggak tahu di Parachain juga seperti itu. Project-project yang ingin masuk ke dalam blockchain dari Polkadot itu harus ada voting. Nah, cara kerjanya kurang lebih mirip seperti itu. Jadi akan ada beberapa project yang ingin listing di BitGet tentunya ya. Kenapa? Karena bisa mendapatkan volume dan lain-lain tentunya ya. Nah, gimana caranya memberikan insentif supaya mereka bisa dipilih dan mendapatkan posisi di BitGet atau mendapatkan pair di BitGet. Nah, caranya memberikan satu reward pool. Nah, ini cara kerjanya mirip sekali seperti Polkadot Slot Auction. Jadi, yang kita bisa dapatkan di sini adalah kita bisa mendapatkan aset dari berbagai macam project secara gratis. Kalau Launchpad, kita kan harus menyediakan berapa banyak dari utility token. Misalkan di Binance, kita harus menyediakan BNB, dan BNB-nya nanti akan ditukar sebagian dengan si token tersebut dan mendapatkan floor price. Kalau di sini, ya, kita tidak perlu melakukan itu, kita harus memiliki BGB tentunya, ya, yaitu adalah native token dari si BitGet atau utility token dari BitGet. Nah, tetapi tidak akan dikurangi sama sekali. Jadi BGB-nya akan stay the same dan kita akan mendapatkan si native asset dari project yang sedang berjalan ini secara for free. Tentunya jadi menarik ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa ini bukan project yang pertama seperti gue bilang tadi di depan ya. Ini sudah menjadi project yang kedua. Project yang pertama ternyata luar biasa sukses. Bahkan mereka memberikan 1 juta aset AFK. Nah, ini adalah project yang sebelumnya ya, ke 2000 user pertama yang partisipasi dalam si Vote to List ini. Dan karena luar biasa sukses, sekarang mereka sedang mengadakan ronde kedua pada tanggal 6 Juli alias besok. Ya, jadi bagi kalian yang tertarik bisa ikutan ya. Dan untuk sesi kali ini ya, nama projectnya adalah Platon dengan aset mereka yang bernama LAT atau LAT. Nah, si LAT ini adalah Next Generation Internet Infrastructure Protocol Base untuk Fundamental Properties Blockchain. Intinya apa? Ini adalah project untuk privacy preserving competition network. Ya, jadi untuk lebih ke privacy keeping. Ya. Dan tentunya sekali lagi seperti yang gue bilang, kita bisa cast our vote untuk si Platon ini pada tanggal 6 Juli. Ya, jadi lagi-lagi besok ada kesempatan untuk mengikuti vote to list ini. Ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih detail apa itu vote to list, cara kerjanya seperti apa, dan resikonya seperti apa. Oke, jadi apa itu vote to list? Ya, sesuai seperti yang gue tadi ngomongin sedikit di depan, ya. Vote to list ini adalah sebuah chance untuk kita memvote koin untuk listing di BitGet. Ya, jadi konsepnya mirip seperti Parachain Slot Auction. Nah, andaikan ya project ini memenuhi minimum vote count mereka, maka semua user yang partisipasi dalam si vote to list ini akan mendapatkan reward pool. Nah, ini dibagi-bagi. Nah, apabila vote-nya kurang dari requirement, nah semuanya ini akan di-cancel oleh BitGet dan akan di-unlock lagi stake tokens yang kita sudah commit di dalamnya, ya.
Nah, kalau kita di sini perbedaannya apa dengan Launchpad? Kalau Launchpad ada masa-masa snapshot, ya, di mana kita harus, wah minimum harus punya berapa selama berapa hari ke belakang. Nah, ini seringkali menjadi resiko, kenapa? Karena saat kita beli misalkan, aset ini masih di $1, tiba-tiba turun, ya selama seminggu turun jadi 70%. Nah, otomatis kita rugi 30%. Nah, itu seringkali terjadi dan itu menjadi masalah yang cukup sering di dalam Launchpad. Nah, di sini kesannya kita bahkan sekarang pun masih belum bisa, ya, kita masih belum bisa mengcommit atau juga tidak ada masa snapshot. Ya, maka dari itu kesannya kalian bisa besok tunggu sampai jam tertentu, ya, sampai jam di sini jam 10, ya. Lalu kalian beli dan langsung di-commit kesannya tanpa harus ada masa snapshot, maka resiko berkurang, ya. Nah, jadi itu salah satu yang menarik dari si vote list-nya versi BitGet ini, ya. Dan kalau kita di sini voting period mereka, ini di tanggal 6 Juli, ya, pukul 10 sampai Juli tanggal 7, ya, alias 24 jam waktunya, sama-sama jam 7 UTC, ya, berarti tambah 7 jam kalau buat kita di WIB. Nah, reward poolnya ini sebesar 3 juta LUT, ya. Nah, di sini juga saya deposit dan withdrawal-nya activated, ya, bisa langsung di WD. Dan estimated trading time-nya 1 jam setelah si voting period selesai, ya. Kita akan masuk ke project info sekarang, ya. Nah, untuk project infonya seperti yang kita sudah bahas dikit tadi di atas, nama projectnya adalah Platon, ya. Total supply-nya sebanyak ini, ya, lumayan besar. Lalu token type-nya ini Platon LAT mainnet, ya. Dan untuk detailnya sebenarnya lebih enak kalau kalian langsung lihat di official website mereka. Ya, kalau kalian klik di sini akan keluar platon.network. Nah, buat kalian yang pengen lebih detail lagi, pengen tahu ini project seperti apa, boleh cek di sini. Ya, tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, kurang lebih Platon ini adalah sebuah project untuk bisa dibilang privacy. Ya, karena kalau kalian lihat di sini, ya, di sini mereka urusannya lebih ke ini, ada zero knowledge proof, lalu ada variable computation, dan macam-macam lagi. Ya, tujuannya untuk encryption supaya security dan privacy kita lebih bagus lagi. Nah, tentunya ini plus minus, ya. Masalah privacy ini seringkali menjadi masalah regulasi juga. Ya, contoh seperti beberapa project yang berhubungan sama privacy, ya, itu seringkali dijegal secara regulasi seperti Monero, Zcash, dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa bilang ini salah satu resiko dari Platon, ya, karena mereka mulai masuk ke satu area yang cenderung abu-abu, yaitu adalah privacy. Ya, jujurnya kalau ngomong privacy ya ada bagusnya, ada buruknya juga. Bagusnya apa? Ya kita nggak ketahuan gitu, untuk semua transaksi kita tuh nggak bisa dimata-matai orang. Tapi buruknya apa? Ya bisa dipakai untuk cuci duit. Ya, jadi lagi-lagi, ya, ada kemungkinan bisa permasalahan regulasi, ya. Dan selanjutnya kita lihat lagi di sini, ya, bagaimana cara kita votingnya. Karena lagi-lagi kebanyakan dari kita, ya, saat sudah dapat langsung dijual biasanya, ya. Ya, jadi ya otomatis kadang-kadang seperti apa fundamentalnya nggak extremely important, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya, ya. Jadi voting tokennya seperti yang kita lihat di sini hanya BGB saja, BGB atau token dari si BitGet ini sendiri. Minimal per individunya vote-nya 100 BGB, ya. Maksimum per satu orangnya 10.000 BGB. Nah, goal-nya itu 10 juta BGB. Jadi kalau nggak dapat 10 juta, maka akan dikembalikan lagi, ya. Lagi-lagi, resikonya apa? Resikonya adalah dalam 24 jam ini, ya, pada masa voting ini akan di-lock. Nah, andaikan terjadi fluktuasi harga terhadap BGB, ya disitulah resiko kita. Tapi lagi-lagi dibandingkan dengan launchpad yang lebih tradisional, ini resikonya lebih kecil. Ya, karena kalau launchpad tradisional, ada masa snapshot yang cukup lama yang kesannya di situ bisa volatilitasnya meningkat dan membuat ya tokennya ini bisa naik atau turun. Kalau di sini jauh lebih pendek, hanya 24 jam saja, ya. Dan selanjutnya kita bisa di sini caranya seperti apa? Step pertama kita login, ya. Sebelum login ya otomatis harus punya dulu akun. Nah, buat kalian yang belum punya akun BitGet, bisa cek link reflektor di bawah dan bikin di situ. Ya, setelah kalian sudah bikin, login dan selesaikan KYC. Ini cukup penting ya, supaya bisa ikutan harus sudah KYC. Lalu kalian klik more dan vote to list. Nah, buat kalian yang nanti masuk ke BitGet kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalian masuk ke di sini more dan klik vote to list. Setelah kalian klik akan keluar seperti ini, vote to list langsung ya. Dan selanjutnya kita masukkan BGB dengan ya requirement yang tadi ya, minimal 100 BGB, maksimum 10.000. Nah, kita klik si plat on. Nah, bentuknya di sini ya. Nanti kita klik, nanti by the time ini ya besok gitu ya, ini sudah bisa kita klik pada jamnya ya.
Dan setelah itu nanti akan langsung akan secara otomatis dilepaskan apabila votingnya sudah selesai. Ya, dan lagi-lagi seperti yang gue bilang, ini lebih mirip seperti Polkadot slot auction. Ya, jadi tidak akan ada BGB kita yang dikurangkan untuk beli asetnya. Ya, berbeda dengan Launchpad. Kalau Launchpad sistemnya adalah kita seperti menukar, misalnya kalau di Binance gitu ya, kita menukar BNB kita dengan satu token baru ini, tapi harganya floor price. Nah, di sini, no. Ya, kita dapatkan sesuai dengan judulnya secara for free. Ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kita apabila si number votersnya ini cocok, ya, alias melebihi atau minimal sama dengan BGB yang goalnya di sini 10 juta, maka semua reward poolnya akan didistribusikan. Cara kerjanya gimana? Ini jauh lebih simpel dibandingkan dengan Launchpad. Ngitungnya gampang banget, ya. Jadi total vote yang diperlukan adalah 10 juta BGB. Nah, andaikan satu user ini maksimum nih, dia vote dengan 10.000 BGB. Nah, maka si user A ini rewardnya seperti ini ngitungnya, ya. 10.000 BGB dibagi 10 juta BGB dikali 700.000 lat, alias dapat 700 lat. Very simple, ya. Dan selanjutnya yang unik juga di sini adalah karena ini adalah program baru dari BitGet, jadi dia ada sebuah sistem yang extra rewarding buat kita, ya. Jadi nanti akan ada 3 voter yang dipilih secara random, ya, dan akan diberikan reward sebesar 60.000 lat, ya, 60.000 lat masing-masing. Jadi otomatis ya bagi kalian yang beruntung, 3 voters ini akan mendapatkan 60.000 lat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ada terms and condition, pastikan kalian baca dulu, ya. Ini rewardnya akan di-issue setelah 3 hari kerja setelah campaign-nya selesai. Lalu partisipasi dengan IP address yang sama akan di-consider invalid, ya, karena dihitungnya nggak boleh ngedouble, ya. Dan juga BitGet ini memiliki the final say, ya. Andaikan terms and condition-nya ternyata ada breach, ya, maka akan bisa dibatalkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pastikan ingat bahwa cryptocurrency ini adalah satu market yang high risk, ya, volatilitas juga cukup besar, apalagi ini masuk ke dalam salah satu project yang masih dalam masih cukup baru, maka otomatis market cap-nya akan cenderung yang lebih kecil, ya. Maka dari itu pastikanlah pakai duit dingin, dan lagi-lagi ya bisa dibilang untuk resiko tetap ada, ya. Selama 24 jam ini, masa dari tanggal 6 Juli sampai 7 Juli ini, ada kemungkinan bisa fluktuasi. Nah, andaikan fluktuasinya itu bisa mengurangi, ya otomatis itu jadi resiko. Tapi kalau naik, ya untung juga, ya. Jadi lagi-lagi, walaupun ada resiko, tapi lebih kecil dibandingkan dengan Launchpad, yang biasanya ada masa snapshot yang kurang lebih bisa berlangsung selama 5-7 hari, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi kalian yang tertarik untuk ikutan vote to list dari BitGet, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mengikuti step by step-nya di sini. Very simple, ya. Kalian login, KYC, kalian masuk ke sini, vote to list, kalian klik more, vote to list, dan klik nanti pas dia sudah bisa. Ya, lagi-lagi eventnya akan dimulai pada besok, tanggal 6 Juli. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk vote to list dari BitGet. Oke, dan sedikit kelupaan. Ya, untuk BGB-nya sendiri harganya sekarang 14 sen atau 0,14 dolar. Jadi lagi-lagi untuk 100 ya berarti bisa dibilang dananya nggak ekstrim besar juga lah gitu. Lu nggak butuh kayak puluhan juta sampai belasan juta, ya. Jadi lagi-lagi lebih accessible dibandingkan beberapa launchpad yang kadang-kadang cukup ekstrim ya biaya masuknya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi resikonya lebih di ini. Selama window 24 jam di sini, ya, kita bisa lihat masa votingnya itu berlangsung dari tanggal 6 Juli, ya, 6 Juli sampai tanggal 7 Juli. Ini akan di-lock, ya, akan di-lock dulu. Setelah ini sudah beres, ya, ini akan di-unlock lagi, dan kalau kalian kesannya mau langsung jual lagi BGB-nya, silahkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk vote to list dari BitGet. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa vote to list ini sangat menarik. Kenapa? Karena berbeda dengan Launchpad, kita seperti menukarkan utility token kita dengan harga floor price token tertentu. Tapi di vote to list, kita literally tidak berkurang sama sekali BGB-nya. Ya, jadi kita hanya dalam tanda kutip meminjamkan voting power dari BGB kita. Jadi makanya gue bilang ini seperti hybrid antara Launchpad dengan Parachain Slot Auction dari Polkadot. Ya, jadi lagi-lagi resiko kita lebih kecil lagi dibandingkan dengan Launchpad. Biasa ada snapshot period itu 5-7 hari. Di sini tidak ada masa snapshot. Literally kita 24 jam saja kita hold dan di lock sama 24 jam. Langsung selanjutnya bisa kita
tarik lagi, dan langsung kita jual. Jadi resiko lebih kecil, dan kita dapatkan si tokennya ini secara for free. Ya, dan plus buat 3 orang beruntung yang masuk ke dalam si Photolist ini akan bisa mendapatkan 60.000 LUT di luar dari Photolist. Ya, jadi lagi-lagi very cool. Ya, jadi buat lo yang tertarik jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah dan ikutan besok pada tanggal 6 Juli. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, jangan lupa juga bisa cek di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di BitGet, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.